Hai guys, yuk subscribe Semeton MM. Annyeonghaseyo, Yorobun. Bener nggak itu aku bilang tadi itu? Iya, halo semuanya Semeton MM. Oke, kembali lagi di video di Korea. Ini adalah part yang kedua. Kalau kalian ingin melihat part satunya, jangan lupa klik tombol kanan di atas ya. Oke, nah sekarang ini kita atau kamu lagi di mana ini? Ya, jadi kemarin itu pas setelah kegiatan yang ada di Korea, kita ada acara lagi di Korea University. Nah, ini kita sedang ada di Korea University Museum. Ya, jadi di sini ada macam-macam benda-benda bersejarah peninggalan zaman dahulu yang asli otentik gitu ya, yang memang dikumpulkan oleh museum ini. Jadi ini contoh-contoh. Ini dulu awalnya kalau kampus ini seperti ini sejarahnya ya. Oh, berartinya benda-bendanya itu dikumpulin gitu ya? Oke, jadi benda-benda ini dikumpulkan oleh museum kampus dan dibeli dari beberapa orang. Jadi seperti ini misalnya buku yang memang zaman dulu itu menggunakan buku seperti apa. Jadi di Korea itu memang dikumpulkan. Jadi arsipnya sangat luar biasa sih menurut saya. Jadi tahunnya sudah tahun lama banget ya. Jadi seperti ini contohnya, seperti apa nih? Ya, ini contohnya adalah ijazah yang diberikan pada zaman dahulu. Oh gitu. Jadi, Nah terus kalau ini? nah, kalau ini adalah kalau tidak salah ini adalah baju yang digunakan untuk Wisuda. pada saat zaman dahulu. Oke, nah Nah, ini yang kalian ini penting teman-teman. Jadi ini adalah salah satu benda bersejarah yang ada di uang 10.000 won. Namanya Honcheon-sigi. Jadi ini adalah jam astronomi yang dibuat oleh Song Yi-yong, seorang profesor dari Gwangsangam. Jadi ini ditetapkan sebagai Harta Nasional Korea Selatan pada tahun 1985, tapi jam ini dari 1669 teman-teman ya. Jadi ini contohnya jam ini yang asli ya, jadi bukan replika, ini yang asli. Namanya Hon Clock ya. Oke, berarti ini benar-benar asli ya. Iya, ini yang asli. Dulu berarti sempat digunakan gitu ya. Dan dibeli oleh National Museum Korea University. Korea University Museum. Oke. Keren juga ya. Nah, selanjutnya kalau yang ini? Nah, kalau tidak salah kemarin ini adalah seragam yang digunakan oleh mahasiswa dan mahasiswi. Kalau yang ini tadi yang biru ini adalah mahasiswanya ya, menggunakan seragam ini saat berkuliah zaman dulu itu dari bahan silk itu apa ya? Sutra ya. Ya. Jadi ya di sebelah kanannya adalah yang untuk perempuan. Selanjutnya ini ada kegiatan yang memang kita ada kerjasama dengan Korea University. Kami dari kerja gitu ya, ada kerjasama penelitian. Jadi mungkin tidak bisa kami rekam banyak ya, karena memang ini tidak bisa Privacy lah gitu ya. Oke, kalau gitu kita next aja. Nah, ini masih di daerah sana apa gimana? Oke, jadi ini beda tempat ya. Kita naik bus itu menuju ke Gangnam ya. Kalau pernah dengar Gangnam Style. Nah itu ya. Oke, jadi itu nama daerah ya? Iya, jadi nama daerah dekat sini itu ada perpustakaan. Oh, ini perpustakaan kayak perpustakaan kota gitu ya? Sepertinya gitu ya. Jadi banyak mahasiswa yang memang belajar dan ngetik-ngetik di situ, baca-baca di situ, disediakan meja, disediakan colokan, wifi dan lengkap lah pokoknya. Jadi ini banyak banget bukunya, teman-teman wajib banget di sini kalau ke Korea dulu. Ini ada biaya masuknya nggak ya? Sekarang itu gratis banget. Gratis. Oke. Selanjutnya malamnya kita ke Namsan, kalau pernah dengar Namsan Tower gitu ya. Jadi kalau muda-mudi Korea itu suka kesini menggantungkan gembok cinta. Nah di sini teman-teman. Anjay, gembok cinta. Dari Namsan ini kita bisa lihat. Jadi kalau muda-mudi Korea ini kita bisa melihat kota Seoul dari atas teman-teman. Jadi ini karena di gunung ya, di bukit atau gunung gitu ya, di Namsan itu tinggi. Jadi kita agak menanjak naiknya. Jadi kita bisa lihat pemandangan Seoul dari atas. Berarti dari perpustakaan tuh naik bis lagi. Oke. Jadi ini gratis juga, kecuali teman-teman mau naik ke tower atasnya baru bayar. Nah, ini kalau di bawah aja gantung
ini juga gratis gantung, oke? Gembok Gantung tadi. gembok. Oke, berarti kayak di Paris itulah ya. Nah ini gemboknya banyak banget teman-teman. Oke, berarti siapapun boleh menaruh harapan cintanya di sini. Dan gratis juga. Nah, ini karena sudah tutup jam 10 malam. Ya, ini liftnya tutup, jadi kita pulangnya jalan lewat sini. Karena liftnya sudah tutup. Oke. Oke teman-teman, karena ini sudah malam banget di Korea ya, karena paginya kita ada kegiatan, sorenya jalan-jalan sebentar. Kita harus kembali ke penginapan menggunakan bis 01A. Jadi jangan lupa teman-teman ya, jangan terlalu malam kalau dari Namsan, karena ini tidak sampai malam sekali bisnya. Pastikan teman-teman kembali sebelum jam 10. Oh gitu ya, berarti tidak selamanya ada bis gitu. Ya bis yang kesini ya ke Namsan ini, tapi kalau di kotanya banyak sih. Oke, nah ini hari ketiga berarti ya Jadi ini di Korea. pas bertepatan dengan hari kemerdekaannya Korea ya, ini pada tanggal 15 Agustus ya, luar biasa ini. Yang keren itu adalah orang tuanya di jalan itu bersemangat Oh, merayakan merayakan hari hari kemerdekaan kemerdekaan. Korea. Ini kita mau jalan ke Gyeongbokgung Palace ya, naik bus juga melewati jalan ini. Gampang banget tapi menggunakan Naver Map ya, karena Google Map tidak tersedia. Ini replikasi jam yang dibuat di zaman dulu di Korea. Ini apa ya? Hujan ini. Ini namanya Amilaris. Ada di depan. Ya ampun. Depan patok itu kita bisa jalan ke sana untuk menuju ke Gyeongbokgung. Di sini malah ada tempat main anak-anak. Jadi kalau punya anak-anak di sini, bawa anak bisa ya. Pas summer itu malah ada anak-anak main di air-air. Seru banget. Sebaiknya mau membawa payung. Panas banget. Aja. Oke teman-teman, ini kita perjalanan menuju Gyeongbokgung Palace. Oh, wait. Ini kok ada bendera Amerika ya? Jadi kemarin kita juga sempat bingung sih kok saat kemerdekaan ada bendera Amerika. Ternyata memang sempat kita baca itu karena Amerika juga membantu saat proses kemerdekaan pada tanggal 15 Agustus 45, sehingga saat kemerdekaan dia juga mengibarkan bendera ini. Nah, ini Kalau ini adalah jadi Gyeongbokgung Palace ini kan pintu masuknya ya. Ini di depan itu gerbangnya di depan jauh banget. Jadi ini adalah seperti batu-batu zaman dulu. Sebenarnya ini panjang ke depan itu dulunya juga termasuk wilayah kerajaan. gitu. Tunjuknya ada huruf braille-nya. Nah ini, itu ada kayak huruf braille. Braille ya, jadi betul ada di sana huruf braille. Saya juga keren banget ya. Jadi dia sangat aksesibel untuk teman-teman kita yang disabilitas ini. iya yang mengalami disabilitas. Ini kan Artinya ini ya, ramah yang disabilitas. Disabilitas. Karena semua orang jalan kaki di sini ya. Ini masih Ada jalan kaki. Nggak kayak di Ini kalau kita mau nyebrang teman-teman seperti di luar negeri, di Singapura dan lain-lain, kita harus menunggu nanti kalau sudah bunyi ada ininya baru kita nyebrang. Kalau di Indonesia kan kita tinggal pencet ya. ya. Oke, ini pintu gerbang utamanya.
di apa namanya, Gyok Gyok Gyokbokgung Bokgung gitu. Gyokbokgung Palace ya. Oh ini Jadi kayak kerajaan gitu iya ya. kerajaan Joseon ya. Ya, jadi ada 3 pintu ya, tapi tidak semuanya terbuka. Nah ini luar biasa, ada lukisannya yang masih asli di atasnya. Jadi di apa namanya di langit-langitnya Langit-langit. itu ada lukisannya, dan pintunya ini besar-besar banget ya teman-teman ya. Dan masih ini ya, maksudnya bangunan asli gitu ya. Bangunan aslinya masih utuh ya. Jadi dari bahan batunya tebal-tebal banget. Nah ini lantainya apa namanya? Gerbang apa ya? Aula, lapangan, Ya jadi ada kalau lapangan. teman-teman pernah lihat di drakor-drakor ya seperti ini ya, aslinya sama seperti di drakor teman-teman. Kita mau berjalan ke bagian dalam. Ini karena saya sewa hanbok, jadi kita gratis masuk. Jadi nggak bayar tiket. Kalau pakai hanbok itu kita nggak bayar tiket masuk. Tapi jadi sangat menghargai budaya sekali ya. Yang pakai hanbok itu gratis masuk. Sebenarnya kalau cowok pun juga Iya, sama gratis. iya sama gratis juga kalau teman-teman pakai hanbok gratis masuk ke dalam bagian tempat rajanya ini. Oh gitu. Mm-mm. Ini nih hal yang menarik, ini aku pernah baca tiang-tiang yang Mm-mm. berbaris ini katanya untuk ini ya, barisan menteri gitu. Ya, jadi kalau seperti drakor teman-teman, kalau ada sidang atau apa, itu nanti infonya itu apa sih namanya, menteri-menteri itu akan di sana untuk Berbaris. berbaris ya. Oh gitu. Ini jadi ada tidak langsung pintu raja gitu ya, jadi ada bertingkat-bertingkat. Oh Jadi kayak masuk gerbang lagi, 3 gerbang. kayak apa ya istilahnya? Kayak stepnya gitu ya. Jadi nggak langsung ketemu raja baru masuk ke dalam. Kita akan melihat penampakan di dalamnya. Tiga buku Oke. ini seperti apa? Nah ini sebenarnya ini tempat tempat ini ya, tempat raja ya. Iya betul sekali. Jadi ini saya penasaran banget ya, seperti apa sih di dalamnya gitu ya. Jadi seperti ini penampakannya teman-teman. Ya, yang saya sangat kagum itu adalah lukisan di langit-langitnya. Jadi detail-detail lukisannya itu sangat luar biasa, cantik sekali. Kalau teman-teman bisa melihat, mungkin lebih cantik di aslinya teman-teman ya. Oh gitu, kayak lukisan di Vatikan milik Michelangelo itulah ya. Ini ahlinya ini ya, saya nggak ngerti kalau masalah lukisan. Oke, tapi menarik sangat untuk orang awam tuh, sangat cantik sekali. Oke, kita akan kembali. Dan kamu sekarang kemana? Saya mau jelaskan ini kemana sih teman-teman nyewa hanbok. Nah ini dari pintu depan itu teman-teman belok kiri ya, di tempat baru masuk pintu gerbang itu belok kiri ya, tinggal lurus saja ya. Ini adalah tempat penyewaan hanbok teman-teman ya. Jadi tinggal lurus. Aduh ini maaf sekali kameranya goyang-goyang karena sambil lari-lari karena kita ngejar pesawat. Oh, oke. Berartinya ini di luar istana lah gitu ya, Di luar istana, betul. bukan di dalam Bukan di istana. dalam istana ya. Oke. Ini sebenarnya ini bagian luar istana Ini tadi. masih di dalam ini. Oh ini masih di dalam. Masih di dalam istana. Jadi kalau nggak salah di pinggir-pinggir itu ada kediaman selir-selir, pokoknya kediaman banyak lah gitu ya. Kayak di Keraton Jogja itulah ya, ada samping-samping Maybe ya. Jadi ada kerajaan tuh rumah-rumah. ada rumah-rumah abdi gitu lah ya. Kalau ini rumah-rumah selir kalau nggak salah ya. Ini kita keluar dari istana utama ya, keluar, tunggu nyebrang juga ya. Ini ada nyebrang, ini banyak yang sudah pakai handuk ya. Ini ada banyak penyewaan, tapi kemarin saya sewa yang masuk gang kecil ini. Artinya nggak sampai kesusahan lah nyari tempat penyewaan gitu ya. Iya, Dan banyak banget di sekitaran sini. Oke, Saya masuk ke sini, ini handuk rental. Ada banyak jenis ya. Terus kemarin sewa berapa rupiah kalau Jadi satu dress gitu 15.000 won ya. 15.000 Sekitar won. 150 ribuan. Tapi ya termasuk murah. Termasuk bajunya Termasuk murah. full ya sampai selama 2 jam.
Oh, 2 jam. Oke. Dan selanjutnya setelah kamu dari Gyeongbokgung Gyeongbokgung, Village ini menuju pasar tradisional pasar tradisional. Kalau kemarin tuh ke ini ya, ke Myeongdong, Myeongdong. Betul banyak sekali. turis. Tapi kalau sekarang kita ke pasar tradisional. Kalau nggak salah namanya Namdaemun. Namdaemun. Oke, Namdaemun kayak pasar-pasar tradisional, tapi kok ini pasar tradisionalnya bersih banget ya. Iya, jadi ini seperti ini pasar tradisional yang ada di Korea ya. Jadi lebih banyak di sini adalah eh, orang-orang lokal gitu ya yang belanja di sini seperti Hmm. ini. Oh, kayak jual-jual sayuran juga ya. Ada banyak-banyak jenis-jenis macam-macam lah di sini yang bisa teman-teman beli. Seperti ini ya, ada macam-macam dan lumayan lebih terjangkau harganya karena di pasar ya dibandingkan kemarin ke Myeongdong itu kan lebih Lebih harga untuk turis lah. turis lah ya. Kalau di sini lebih murah teman-teman. Di sini ada souvenir gitu. Ada souvenir juga dan lebih murah-murah. Jadi lengkap di sini ada makanan, souvenir, oleh-oleh dan lain sebagainya itu lengkap juga di sini. Berarti tidak secara langsung di sini juga tempat rekomendasi untuk Mm-mm. beli oleh-oleh. Jadi oleh-oleh. Nah, itu tadi ada ginseng juga. Ini Ini bahkan terima macam-macam mata uang ya. terus gimana untuk taxnya, pajaknya? Oke, kalau kemarin kita enggak sih ya. Kalau di Myeongdong kan kita diberikan refund tax ya. Refund tax. Kalau di sini enggak. Enggak. Oh, karena tradisional. tradisional. Oke. Mungkin karena di Myeongdong tuh udah dibuat aturan seperti itu. Iya, ini namanya ya, ini Daemun Mall. Oh, Mudah sekali akses transportasinya langsung di depan ini. berarti akses stasiun tuh banyak lah gitu ya. Banyak ya. Jadi langsung bisa naik subway, bisa naik bus ya. Tapi memang ini agak macet ya kemarin itu karena ada pawai. Oke, thank you so much udah Nonton kita nonton kamu ya terutama di hari kedua dan ketiga. Oke, thank you.